tetap butuh tumbal, ya kan? Buat apa? Dia kan setan biar hidup lagi. Gimana sih? 40 harinya Pade lah. Kenapa jadi Pade? Kan intinya kan Bude yang melakukan ini. Intinya yang mati terakhir aja kali. Pade yang mati terakhir. Gitu Jadi kamu harus ikutin. Halo Sinekrip, Halo Snakrip kembali lagi bersama gue Arya. dan Anti. Dan sekarang ya menjelang tahun berakhir, tinggal 2 film horor Indonesia terakhir yang harus kita tamatkan. Dan ini adalah film kedua terakhir ya, yang kita tonton baru aja. Judulnya adalah Serap. kirain judulnya Sinom. Ini adalah film horor dari MD Pictures Ya. yang lagi-lagi nih, seperti biasa, mengangkat dari Thread. viral yang belum Belum selesai dari Simple Man. Jadi kayaknya kalau mau dijumlahin sama yang belum selesai banyak kali ya thread dia. Iya. Aku juga banyak sih cerita belum selesai itu jadiin film aja ya. Asli banyak gitu. Nggak menjual cerita Oh kamu. iya, tidak menjual ya. Sorop ini sebenarnya yang bikin kita masih ada semangat untuk nonton tentu saja karena melihat ada nama Upi ya. Betul. Benar nggak sih? Upi Avianto, aku Ya mungkin nanti. ada sedikit gimana gitu ya, Iya, biar iya. bikin filmnya lebih gimana gitu Iya, ya. iya. Sorop ini menceritakan tentang dua bersaudari, Fahmi siapa? Tahu sih. Hanif dan Iya, Isti. Hanif dan Isti, itu Kenapa dua-duanya Fahmi? cewek lagi ya, kenapa Fahmi? Yang diperanin sama Hana Malasan ya, Ya. dan Yasamin Jasem. Betul. Sang ratu horor kita, Horor, asik. iya. Yang harus balik ke rumah keluarganya gitu ya, karena ditelepon sama budenya ya. Bule. Oh bule, sorry, bule itu bibi ya. Adik. Iya. Iya. Ditelepon sama bulenya kalau pamannya itu sakaratul maut katanya ya. Pamannya Ya. ini diperanin sama Egy Fedli. Pak D. Sesampainya mereka di sana, si Hanif dan Isti ini justru malah nggak bisa keluar ya dari Iya, rumah itu. iya. Karena ada kutukan or something gitulah. Kutukannya bernama Sinom. Gak ada yang sepanjang film tuh yang aku denger tuh itu. Sinom, ya. Sinom. Kayaknya itu lebih bagus deh jadi judul daripada Sorop. Iya. Sinom apa sih artinya? Coba. Aku kalian udah cari kasih tahu. sebenarnya. Iya, panggilan aja kayaknya itu. Nggak tahu, nggak ada. Ya udahlah, pokoknya Sinom lebih oke lah. Pokoknya kalau jadi judul daripada Sorop. Intinya ya udah, sepanjang film kita akan ngelihat gitu ya, kenapa mereka nggak bisa keluar dari sana dan apa sebenarnya yang terjadi dengan Sorop Iya. gitu kan. Apa yang terjadi dengan si Pak D? Karena katanya Sorop itu adalah puasa selamanya katanya, kalau nggak salah ya. Iya, nggak Untuk- dibilang berapa lama nggak sih? Iya. Cuma dibilang nggak boleh makan dan minum kecuali tanah kuburan. Iya benar. Seret ya, kasihan. Tapi yang disuka dulu lah dari Sorop sharp. Aktor dan aktrisnya lah sudah Iya, jelas. iya. Ada Nama Hana Malasan, Malasan, ada Yasamin Jasem. Iya, ada Yasamin Betul, Jasem, ada Ratu Felicia. Sangat Jadi inilah. setidaknya dari departemen acting harusnya sudah tidak Diragukan ada lagi. hal-hal yang kurang lah ya. Iya, bahkan yang jadi anak kecil, yang jadi Hanif kecil, Isti kecil juga ya. iya itu Itu juga bagus lumayan. juga. Iya, Iya, yang benar. Hanif tuh bagus loh. Benar-benar. Secara casting sih filmnya oke lah. Waktu kapan ya nonton Ratu Felicia itu yang jadi hantu juga? Oh, Malam Pencabut Nyawa. Iya, itu kan dia dandanannya heboh. Nah di sini dia juga jadi hantu, tapi dandanannya minimalis, tapi Iya. ngeri loh. Iya, tetap Maksudnya oke dia, lah. iya, dia ternyata ngeri juga. Cocok lah. Iya, pokoknya jadi terus dia setan. ngerangkak gitu, katanya dia sampai biru-biru tahu badannya. Disuruh ngerangkak kali ya. Jadi cicak ya. Yang di atas dapur juga ngeri sih sebenarnya. Di sini nggak ada kayang, tapi ngerangkak gitu ke depan. Sama aja sih sebenarnya. Itu cuma variasi aja. Iya, jangan dia keren sih. Dan waktu ini juga serem sih menurut aku, yang kata si Isti itu lagi bobo, terus pintunya kebuka, terus ada Iya, ngerangkak. Iya, itu Iya. lumayan tuh, itu lumayan baru sih buat aku. Aku pikir binatang masuk, tapi enggak, itu ternyata Pak D. Tapi itu satu-satunya sih adegan terseram Iya. menurut aku di sini. Iya, benar. Udah cuman itu. Iya, walaupun abis itu bete karena Ya begitulah kelanjutannya ya. begitulah. Menurut aku efektif karena nggak ada musik apapun ya Iya, kan. Pas iya, adegan iya, itu cuma iya. ada suara Sama punggung sedikit ya, gitu sama kayak, sedikit. iya, Itu apaan creepy, nih gitu, Iya, itu ngeri sih Iya. kalau buat aku. Sebenarnya aku cukup bosen ya karena di dalam rumah mulu muter-muter, tapi at least gambarnya bagus. Betul. Nggak begitu gelap. Masih Iya, gelap sih. Gelap sih, tapi maksudnya Nggak segelap Rewangan. iya. Bisa ditonton lah setidaknya gitu. Maksudnya di sini aku masih tetap bosen sih karena ya Iya. di situ doang. Tapi Iya. gambar setidaknya masih ya udahlah masih bisa. Sekarang makin direndahin aku tuh ekspektasinya.
gambarnya harus gimana gitu ya. Masalahnya kemarin aku baru nonton Racun Sangga, itu kagak ada gelap-gelapan begini gitu. Maksudnya jadi kayak normal gitu. Maksudnya ada gelap-gelapan tapi kayak ya udah normal aja gitu. Kalau ini kan emang kayak di set harus terus kayak gitu kan, suasana rumahnya. Ada lampu kan? Iya, ini nggak tahu ini MD kayaknya bikin horor begini mulu dah. Perewangan juga begitu gitu kan, semuanya harus gelap-gelapan. Yang aku sayangin sih ya udah terornya emang nggak berkembang banyak ya, karena setelah yang tadi Pak Ade merangkak, udah dari situ kembali dengan teror-teror yang diulang-ulang. Buka jendela ruang tamu aja berapa kali ya ngeliat di depan itu tuh, di depan bambu itu. Pokoknya dia buka yang jendela ruang tamu sama jendela kamar tuh berapa kali aja di situ. Asli itu. Film ini ya sejam pertama itu menurut aku melelahkan banget karena isinya emang begitu asli, kayak ya udah isinya itu sinom, celingak-celinguk, sinom, nanti apalagi gitu. Karena aku Dolby Atmos apa gimana, cuman di aku tuh kayak volumenya gede banget loh. Ya emang gede. Emang gede ya? Berisik. Oh jadi nggak ngaruh mau nonton Dolby Atmos, Dolby apapun itu juga. Kayak heboh gitu. Maksudnya di sini kan sering Pak Ade tuh lewat-lewat di belakang. Terus setiap lewat ada bunyi zeng, gimana sih? Yang bunyi gitu-gitu. Memekakan kuping buat aku sih. Settingan pabrik horor lokal lah. Volumenya harus 1.000.000% kalau bisa. Makanya ketika yang adegan Pak Ade merangkak itu efektif ya karena nggak ada apa-apa di situ, nggak ada suara apapun gitu. Jadi kayak wah gila gitu. Tapi ya sayang, udah sebatas itu doang gitu. Sisanya benar-benar settingan pabrik, jeder, sinom, terus aja itu diomongin, gila gua. Sampai capek. Menuju babak 3 itu kan mati lampu kan, pas di babak 3 itu. Waduh, makin aja. Terus dia pakai senter LV-nya Hanif ya, jadi senternya tuh sering gini-gini. Iya. Jadi kesini kameranya terus kesini, tapi sering banget. Makin sering kayak, nih ngapain sih muter-muter gini, set. Sama aja kayak trik terornya, kayak gitu kan, kebanyakan diulang-ulang jadinya jadi kayak ya Allah ngapain lagi gitu. Iya, dia kan selalu gitu kan lewat depannya terus gini. Celinguk kalau di awal buka tutup jendela. Nah, celinguk sekarang nanti lama-lama ada senter. Iya, senternya gitu-gitu loh. Pakai jadi 2 kayak, deh senternya kalau pengen ini. itu kayak aduh, sering banget. Asli gitu loh, capek loh. Kayak pengen nahan biar tetap tegang gitu ya, tapi kita udah capek duluan jadinya. Ya kan? Harusnya kan kayak gitu tuh biar kita Aduh. Kalau ini mah kayak buset. Sampai kapan nih begini? Asli. Sampai aku kepikiran gitu tau. Terus inilah, ya ampun, teknik. Ini bukan ini. Ya. Itu ada lagi dong di sini. Ya, 2 orang yang sama gitu ya. Itu yang ternyata satunya hantu. Trik horor zaman dulu ya di sini sebenarnya agak dikembangin dikit lah. Iya, agak lumayan. Karena kan dideketin dia. Terus ada ini kepalanya ada ini kelihatan dikit gitu. Ya, agak dikembangin dikit tapi ya balik lagi ya udah sih. Sebatas itu doang gitu. Bikin aku bakal ditwist gitu jadi hal yang baru ya kan. Ternyata enggak. Ya gitu aja lagi kan. Nah, ini sih sebenarnya yang paling membingungkan buat aku. Aku nggak tahu, aku kayak nggak nyampe ya. Mohon maaf. Maksudnya aku nggak bisa ngerti ceritanya sebenarnya. Ini kali akibatnya kalau bikin film dari thread yang belum selesai. Jadi nggak selesai juga gitu. Asli. Emang ceritanya itu intinya kan ini soal orang melakukan puasa soro biar dapetin keinginan supaya keluarganya mati kan. Si ibu bapak 2 anak ini kan dilihat dari buku, pas ketemu buku ada foto, yang foto di belakangnya ada tulisan saya gini-gini, keluarga ini harus mati gini-gini lah intinya gitu kan. Iya. Nah terus kalau ini menurut aku ya, dia ngomong kan ternyata Pak D kamu berkhianat, berarti Pak D-nya tidak ikut, berarti maksudnya nggak ikut puasa kan, berarti dia sendiri aja kan si Bude. Dan mungkin terjadi pertengkaran atau gimana, ponakannya suruh cabut, istrinya mati, entah dibunuh entah gimana kan, pokoknya ada tuh mayat tengkorak yang di bawah kasur, gitu kan. Nah yaudah harusnya udah beres dong. Nggak tahu. Ya kan yang melakukan sorot si Bude. Di otak aku tuh ya udah sampai situ, tapi ternyata enggak kan? Iya betul. Ternyata jadi hantu gentayangan gitu nggak sih? Jadi kalau di sini dia jadi setan, tetap butuh tumbal, ya kan? Buat apa? Dia kan setan biar hidup lagi. Gimana sih? Iya. Pengen rumah. Jadi kayak ada hutang gitu kan? Karena si Hanif sama istri ini belum mati gitu kan? Jadi makanya menghantui lagi. Tapi intinya buat apa? Iya kan? Iya itu. Buat apa kan dia udah mati? Karena threadnya belum selesai. Coba kita tanya yang bikin threadnya. Kalau udah selesai gimana nih ceritanya harusnya? Iya benar. Dan ternyata
santetnya tidak menembus kota ya. Iya, karena Hanif dan Isti baik-baik saja. Iya, setelah 10 tahun. Pak D-nya kan berarti baik dong mestinya ya, kalau ngeliat kayak gini. Karena dia kan sampai ngebunuh istrinya sendiri gitu dan menyelamatkan ponakannya. Tapi ngapain dia nyuruh ponakannya datang lagi? Nah, itu jadi kejebak dong. Itu aku berpikirnya itu udah bukan Pak D lagi. Aku berpikirnya itu adalah si Bude gitu. Karena soalnya, kan di sini pengen di reveal-nya gitu kan. Ceritanya di awal kayak di set, oh ini Pak D-nya gitu. Soalnya sempet kan bulenya yang lagi masak motong jari itu kan kayak masukan mungkin gitu kali ya. Intinya kayak gitu. Kalau itu sih aku ya udahlah masih nerima. Tapi tetap pertanyaannya itu tadi benar. Buat apa si Bude itu melanjutkan itu semua gitu. Pertama dia udah matinya gua nggak tahu lagi gimana gitu. Dan di sepanjang durasi pun kan kita kayak dibikin Pak D dulu di awal yang menghantui. Kenapa harus begitu ya? Iya. Semenjak Bude bilang Bude datang mau ngebantu. Kenapa? Apa yang bikin Bude berubah pikiran? Kenapa nggak dalam bentuk Pak D aja terus? Apa coba? Aku pengen tahu asli itu. Terus kenapa setelah 10 tahun? Nah itu. Kenapa Bude nggak dari waktu itu? Iya. Pas si Isti sama Hanifnya masih kecil. Ya kan baru pindah masih kecil tuh. Tahun depan kan bisa. Iya. Kalau misalkan nungguin ini ya masih polos ini, ayo datang lagi ke rumah gitu. Lebih gampang kali ya. Iya lebih gampang. Apa nunggu mereka udah gede. Soalnya nanti di ending ada lagi ibu-ibu tua yang bilang kalau buku itu punya saya. Iya. Terus dia ngomong nggak bisa keluar selama 40 hari. 40 harinya siapa? 40 harinya Pak D lah. Kenapa jadi Pak D? Kan intinya kan Bude yang melakukan ini. Ya, tapi intinya aku nggak paham. Intinya yang mati terakhir aja kali. Pak D yang mati terakhir. Gitu jadi kamu harus ikutin. Itulah bahayanya kalau bikin film horor tapi rules-nya itu ngawang-ngawang. Kita jadi mendebak-nebak. Iya, tapi enak jadi bisa diskusi. Walaupun tetap nemuin jalan. Tapi tetap bukan diskusi yang sehat karena filmnya nggak bisa ngasih batasan yang jelas gitu di ceritanya. Benar. Maksudnya kata aku tadi bilang di awal itu misteri gitu kan. Keluarganya mati satu persatu. Oh aku ngerti karena ada yang dendam gitu kan. As simple as that. Tapi kenapa gitu setelah itu masih berlanjut gitu. Jadi kenapa gitu rumah itu tuh kenapa? Apakah karena rumahnya? Apakah karena bukunya gitu kan? Kenapa setelah 10 tahun misalnya ya karena anak-anak itu baru balik setelah 10 tahun dan itu harus dilakukan di rumah gitu misalnya. Soalnya kan dia nggak bisa keluar rumah tuh. Berarti intinya kalau dia bisa keluar rumah berarti nggak bisa lagi kali ngejar. Jadi ya nggak tahu lah pokoknya. Terus terakhirnya aja Bule sama Pak Le-nya mati. Iya. Urusannya apa coba mereka? Kalau emang balik lagi ke alasan awal keluarganya si Hanif dan Isti harus mati semua kan. Terus terakhirnya kan ternyata bapaknya Isti dan Hanif punya jimat. Iya. Salah lagi itu, salah perkiraan. Kalau itu mah ya udah lah ya. Itu kan perkiraan mereka. Ternyata jadi bukan itu cara membunuhnya. Itu cara membunuhnya kan. Ya udahlah itu pun nggak clear juga sih karena buku itu punya siapa gitu. Apakah yang dibunuh harus yang punya bukunya gitu kan, which is yang ibu-ibu itu gitu. Itu pun tidak jelas siapa anjir. Ini tuh kayak film ini tau nggak? Yang dulu juga yang Tio Pakusadewo tiba-tiba datang. Iya. Kromoleo. Kakaknya datang. Ini kayak gitu. Ibu-ibu itu sama dari mana datangnya tiba-tiba. Nongol ya. Iya asli. So misterius tapi kitanya jadi kayak apaan sih lu gitu. Mau ngapain sih gitu kayak gitu. Dan so misterius tapi gue beneran nggak paham sama kemauan cerita ini tuh mau dibawa kemana. Iya sedih sih asli, menyedihkan sih nonton ini. Ini mungkin balik lagi ya, efek threadnya belum selesai ini. Tau gak sih aku sampai merunut lagi saking aku bingung kan. Aku sampai tulis oke, kita anggap yang jahat Bude dan Pak D begitu. Tapi kemungkinan ini terus ternyata Bude doang. Sampai aku buka Twitter nyari tahu. Aku ngerasa hal-hal baik di film ini jadi terlupakan gitu ya. Ya tadi benar. Aktornya udah oke gitu kan. Secara teknis juga ya masih lumayan lah gitu. Tapi jadinya ya nggak bisa bikin filmnya lebih baik juga gitu. Karena ya gitu, tulang punggung film asik adalah storyline menurut sutradara terkenal gitu ya. Jadi pas nonton ini tuh semoga nanti kalau ada lagi yang mau bikin film dari thread viral ya, pastiin dulu threadnya udah selesai atau belum. Emang kalau udah selesai udah jaminan bagus? Enggak, bukan jaminan bagus, setidaknya paham ini menyeritain apa dari awal sampai akhir gitu kan. Kalau kayak gini tuh jadinya bikin kesel asli. Kita kasih skor dulu lah berapa nih untuk Sinom, Sorop. Kamu dulu deh, aku bingung. Pengen ngasih 5 kayak Prewangan. Tapi Prewangan tuh masih ada hal-hal yang menarik dari teknik-teknik
teror-terornya gitu kan, ya kan, dari trik-trik horornya itu masih ada sedikit variasi gitu. Aku Perawangan juga 5 sih. Kalau ini tuh kayak wow, bosen asli, bosen. Jadi 4,5 lah. Sejujurnya tuh aku bingung sumpah aku harus mau nilai berapa, karena di satu sisi ini bagus di banyak hal, di hal-hal yang penting juga, tapi nggak bagusnya di hal yang penting juga gitu. Oh nggak sih? Ya berarti di tengah-tengah intinya. Iya, tapi Perawangan 5, aku kayaknya lebih oke itu. Jadi kayak di bawahnya juga sih, di bawah 5. Entah berapa aku nggak tahu, bingung. Gimana sih? Nggak punya pendirian. Asli. Barukannya aku nonton bingung. Kasian banget. Tuh kan. Yaudah. Film aja bisa bikin bingung ya. Padahal bukan film Christopher Nolan. Christopher Nolan bikin bingung tapi kita mau ngasih skor loh. Asli. Ini mah bikin bingung tapi nggak mau ngasih skor. Bingung tuh, ya, asli bingung. Yaudah deh, aku ikut aja. Sama berarti ya. 4,5 dokter geleng-geleng. Per 10 ada dokter tiba-tiba masuk seset. Jadi gimana dok? Iya gitu dong. Itu dari mana datangnya dokter geleng-geleng? Ada itu dokter online yang cepet gitu datang. Online dong, jadinya offline dong kalau datang. Oh iya benar. Ada, silakan nonton Sorop ya. Masih ada di bioskop. Iya. Terutama buat yang baca threadnya, gue pengen tahu kalian yang ngikutin thread ini, sumpah gue mah asli, please kasih gue pencerahan. Tolong. Kalian mau spoiler threadnya di kolom komentar juga boleh. Copy paste aja kalau bisa. Nanti gue baca asli. Iya, nanti aku baca. Pengen tahu gue mah. Kalau kalian udah nonton dan paham, ceritain lagi ke kita kayak gimana ya. Dan ya udah, kalau gitu seperti biasa, jangan lupa apa aja? Like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip. Join membership Cinecrip. Kalian juga bisa isi skor dan review film Sorop ya di skorfilm.com. Silakan. Tinggal satu lagi nih film horor Indonesia yang tayang di tahun 2024. Kita tunggu aja lah, semoga benar. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.